Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi hari ini ya, hari kemerdekaan, tapi kita tetap belajar. Oke, siap. Hari ini kita melanjutkan materi tentang jenis otot dan gangguan sistem pada sistem gerak manusia. Ya, kalau kemarin kita sudah bahas tentang rangka, tulang, hari ini kita bahas tentang otot atau alat gerak aktif ya. Manusia memiliki otot ya nak ya. Ya kita gitu. Kita memiliki otot yang merupakan jaringan dalam tubuh sebagai alat yang berguna untuk menggerakkan. Ingat ya, otot adalah sistem gerak aktif. Dia yang menggerakkan tulang ya. Nah, otot ini bekerja dengan cara kontraksi dan relaksasi. Nanti kita akan lihat relaksasi apa, kontraksi apa ya. Berdasarkan fungsinya, otot manusia itu terdiri menjadi 3 jenis ya. Ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, bedanya apa sih, Miss? Oke, kita akan lihat ya satu persatu. Oke. Nah, yang pertama ada otot polos ya. Seperti namanya, polos. Nah, artinya otot tersebut ya memang polos. Bentuknya itu gelendong atau kedua ujungnya runcing, di tengah-tengahnya menggelembung. Bisa dilihat gambarnya ini ya, Nak ya. Jadi di bagian ujungnya itu runcing, terus di tengah-tengahnya itu kayak gelembung gitu. Nah, dia punya satu inti sel di tengah-tengahnya, Nak ya. Nih, ada inti sel yang titik-titik ini namanya inti sel. Dia ada di tengah-tengah biasanya ya. Tidak memiliki garis-garis melintang atau artinya dia benar-benar polos ya, nggak ada coraknya gitu. Nah, si otot polos ini bekerja di luar kesadaran. Artinya meskipun tidak di bawah perintah otak, dia bekerja. Misalkan nih kita tidur, kan kita kayak enggak tidur tuh kayak udah nggak mikir apa-apa ya, tapi si otot polos ini tetap bekerja. Nah, contohnya ada di usus kita tetap bekerja meskipun kita tidur ya, artinya kita tidak menggerakkan sesuai perintah kita gitu. Terus ada otot di dalam peredaran darah, saluran kemih dan lain-lain. Biasanya kalau otot polos itu ada di apa organ-organ dalam tubuh kita, Nak. Jadi kita nggak memerintah, dia tetap bekerja ya. Bayangkan aja kalau misalkan otot di dalam usus kita bekerja hanya ketika kita sadar lah, berarti kalau tidur tidak memproses dong. Nah, jadi ini keajaiban juga ya nak ya, sudah dipersiapkan oleh Allah, pokoknya sebaik-baiknya organ tubuh kita. Lanjut ke otot lurik ya. Kalau tadi otot polos itu bekerja tidak apa tidak sadar, kalau si otot lurik ini dia sadar, artinya dalam perintah kita ya. Karena otot lurik ini nama lainnya adalah otot rangka, dia yang menggerakkan rangka. Bentuknya silindris, memanjang dan ada garis-garis melintangnya, Nak. Ada wilayah gelap dan terang dan itu berselang-seling, makanya dinamakan lurik ya. Belang-belang, blaster-blaster gitu loh, ada gelap dan terangnya. Terus dia mempunyai banyak inti sel. Kalau tadi di polos hanya satu inti sel, kalau di lurik ini banyak ya. Bekerja di bawah kesadaran, artinya dia hanya bergerak ketika kita gerakan, ketika kita sadar gitu ya. Oleh sebab itu, dia juga disebut sebagai otot sadar atau otot rangka karena memang melekat pada rangka ya. Jadi kayak kaki kita kalau kita gerakan itu kan atas kehendak kita. Nah, itu kerjanya otot lurik. Misalkan tangan kita bergerak nih, ini adalah kerja otot lurik gitu ya nak ya. Otot lurik atau otot rangka. Nah yang satu lagi ini adalah otot yang spesial terletak di jantung ya nak ya. Dia strukturnya itu seperti otot lurik ya, gelap terang. Terus kerjanya tapi seperti otot polos. Jadi dia spesial ya nak ya. Bentuknya seperti otot lurik, kerjanya seperti otot polos. Ya, dia di dalam jantung. Ya, makanya jantung tetap bekerja meskipun kita tidur, ya, meskipun tidak sadar. Jadi istimewanya otot jantung tuh seperti itu ya, Nak ya. Secara bentuk, tampilan seperti otot lurik, secara cara kerja seperti otot polos. Oke, kalau secara umum kita bisa lihat lagi di gambar ini ya, Nak ya, peranan otot
yang tadi lurik, polos sama jantung pada tubuh kita. Nah, otot polos ini ada di dalam organ-organ dalam kita ya. Otot jantung di jantung dan otot rangka atau otot lurik itu dia melekat di rangka kita ya. Sampai sini paham? Oke, coba dipahami sedikit demi sedikit satu persatu ya. Insya Allah anak-anak bisa mengikuti. Oke, lanjut. Nah, kita bahas lagi ya, Nak, ya, kerja otot manusia. Jadi tadi Miss Lela sudah bilang ada kontraksi, ada relaksasi. Nah, jadi otot manusia bekerja dengan cara berkontraksi. Berkontraksi itu artinya dia ototnya itu menegang ya, memendek, mengeras, bagian tengahnya menggelembung atau membesar. Karena dia memendek, maka tulang yang dilekati akan tertarik atau terangkat. Jadi contoh ya, nah kita bisa praktek nih. Kalian bisa rasakan kalau kita kayak gini nih, yang di atas ini kan berasa kayak keras gitu ya. Jadi ini ototnya itu sedang berkontraksi. Tapi kalau kita kayak gini lagi, ini artinya sini berelaksasi ya. Kontraksi dia artinya memendek, mengeras, terus apa? Jadi terangkat ini ya. Terus nanti kalau kita udah kembali ke posisi semula ya ini berarti sudah relaksasi gitu ya, Nak ya. Relaksasi atau kembali ke posisi semula atau udah tidak mengeras gitu ya, Nak ya. Jadi ototnya bekerja itu karena ada kontraksi dan relaksasi ya. Nah, kita lanjut ke gangguan sistem rangka manusia. Misalnya akan jelaskan yang gangguan ada di sistem rangka dan otot ya, Nak ya. Ini yang di sistem rangka atau tulang kita. Jadi ada yang namanya kelainan tulang punggung, ini kifosis. Dia membengkok ke depan. Jadi kayak gini. Ya, kayak bungkuk. Jadi ini karena kebiasaan duduk atau bekerja dengan posisi membungkuk. Jadi tulangnya membengkok ke depan ya, itu kifosis ya. Ada juga namanya skoliosis. Nah, ini juga kelainan tulang punggung, Nak, tapi membengkoknya ke samping ya. Jadi kalau dilihat di tulang punggungnya itu bentuknya kayak huruf S. Dia membengkok ke samping. Satu lagi ada yang namanya lordosis. Dia membengkok ke belakang atau kalau kayak kita berdiri itu kayak membusungkan dada ya, kayak membusungkan dada itu kalau karena kebiasaan tidur yang pinggangnya diganjal bantal, terus terbiasa kayak gini gitu bisa jadi lordosis atau tulang punggungnya membengkok ke belakang. Ada juga yang namanya rakitis. Rakitis itu akibat kekurangan vitamin D sehingga kakinya berbentuk X atau O ya. Jadi bisa dilihat ya, Nak ya. Kalau ini yang sebelah kiri ini bentuknya O, yang sebelah kanan ini bentuknya X. Namanya rakitis. Dan ini juga ada polio. Dia kelainan tulang yang disebabkan oleh virus. Jadi tulangnya tuh mengecil ya, Nak ya, atau abnormal. Di gambar ini sudah kelihatan ya, Nak ya. Yang sebelah kiri ini lebih kecil, kayak mengerut gitu loh. Atau abnormal, tidak normal. Jadi ini namanya polio, disebabkan oleh virus ya. Oke, yang gangguan sistem rangka, misalnya share 5 dulu, kalian bisa cari juga yang lainnya, karena banyak sekali ya, Nak ya. Kalian bisa cari di sumber-sumber yang lainnya. Nah, lanjut untuk gangguan otot manusia, misalnya juga akan memaparkan beberapa saja. Kalian bisa cari di sumber-sumber lainnya juga ya. Yang pertama itu ada hipertrofi. Hiper ya. Hiper itu maksudnya berlebihan. Nah, ini terjadi karena dia diberikan aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Makanya terjadi kelainan otot, ototnya membesar dan menjadi lebih kuat. Ya, hipertrofi. Biasanya ini terjadi pada ya, Nak ya, apa atlet-atlet yang suka berolahraga, kan dia sering berolahraga banyak kan, sering banget kan. Jadi otot-ototnya jadi terlatih sehingga bisa membesar. Tapi kalau terlalu banyak itu nanti bisa terjadi kelainan otot yang namanya hipertrofi. Nah, ada hiper, ada juga atrofi. Kalau hiper itu terlalu berlebihan, kalau atrofi dia tuh malah kebalikannya ya, Nak ya. Artinya dia merupakan kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot.
ya. Atrofi. Terus ada yang namanya stiff atau kaku leher. Kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher, ada ya namanya otot trapesius di bagian leher, akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Kemudian yang terakhir misalnya sampaikan adalah tetanus ya, gangguan otot manusia. Dia disebabkan oleh bakteri yang namanya Clostridium tetani. Tetanus dapat menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah, terus gimana nih cara kita menjaga kesehatan sistem gerak manusia? Nah, kita bisa nih makan makanan yang bergizi, terutama kalsium. Kalsium ada di susu ikan gitu ya. Terus melakukan sikap tubuh yang benar. Jadi enggak bungkuk, jangan membusungkan dada. Jadi tegak itu ya, tegak berdiri juga tegak, duduk juga tegak. Terus tidak mengangkat beban yang melebihi kemampuan tubuh. Jadi kita benar-benar harus mampu mengukur tubuh kita. Kalau kita nggak bisa ngangkat batu 50 kilo ya jangan diangkat, nggak usah diangkat ya. Terus berolahraga di bawah sinar matahari pagi karena banyak mengandung vitamin ya. Duduk posisi benar sama mengkonsumsi jumlah vitamin D sesuai dengan dosis. Vitamin D berfungsi untuk menyerap kalsium dan artinya itu untuk kesehatan tulang kita ya, Nak ya. Oke. Oke, sekian dari Miss Lela. Nanti anak-anak bisa memahami lagi di rumah ya. Maaf jika ada banyak kata-kata yang salah. Sekian dari Miss Lela. Kita berjumpa di kesempatan berikutnya. Buka ya. Jadi kita akan nge-zoom lagi. Sekian dari Miss Lela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.